Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Yes semuanya, dimanapun kalian berada, baik di wilayah program Yes maupun di luar wilayah program Yes. Siang ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa, membahas isu yang baru hot ya, yaitu mengenai literasi keuangan atau finansial literasi bagi generasi Z. Oke, telah hadir di sini ada Bapak Rizky Permana. Mungkin saya enak manggilnya Mas mungkin ya. Iya, Kak juga boleh Mas Vino. Kak Jadi boleh. lebih friendly. Lebih friendly. Oke, karena kalau Pak kayaknya terlampau jauh. Iya. Meskipun aslinya iya ya. Milenial lah. Milenial lah. Walaupun dalam perbatasan ujung kan. 40 sekian ya. Jadi enaknya manggilnya Mas mungkin ya. Oke, Mas ya. boleh, Oke. boleh. Mas Rizky ini adalah salah satu widaiswara. Adalah salah satu widaiswara di BPMKB Ciawi dan juga menjadi bagian dari program dia sebagai Deputi Teknis National Project Management Unit. Mungkin saya hai dulu Pak Rizky ke kamera. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Karena ini ditonton oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Betul. Sobat Yes yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di wilayah Yes, ataupun di luar. Seperti Mas Vino bilang tadi, mungkin sedang berpergian. Tetap semangat karena memang keuangan ini kalau nggak hati-hati kita akan rawan masuk ke jebakan itu. Begitu Mas Vino. Betul sekali. Ya Pak Rizky, mungkin boleh digambarkan dulu ya. Fenomena seperti apa sih pemuda dan juga masyarakat sekarang ini menghadapi literasi keuangan dan sebagainya. Oke, tapi tadi manggil Pak juga ke saya. Mas ya, jangan lupa. Mas, sorry. Jadi gini, yang pertama adalah fakta bahwa 1 dari 2 penduduk Indonesia adalah anak-anak muda. Apalagi kita mendekati ke bonus demografi. Itu yang pertama. Artinya peran anak muda sangat luar biasa. Ya. Tetapi fakta yang menarik berikutnya adalah ternyata 48% dari usia 26 sampai 35 gitu ya. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 48% yang terliterasi keuangan. Oh. Artinya ada 52% yang Belum. Walaupun kita 48%-nya juga kita harus cek lagi ya. Iya. Apakah benar-benar memahami atau tidak. Dan yang ketiga, fakta berikutnya adalah kebanyakan dari anak-anak muda ini, teman-teman milenial, Sobat Yes, mudah-mudahan Sobat Yes tidak termasuk di dalamnya, adalah sangat konsumtif. Sehingga mereka terkadang menghabiskan pendapatannya, ya dihabiskan saat itu juga. Iya. Karena ada prinsip yang mengatakan bahwa hidup cuma 1 kali. Silahkan dinikmati. Ngapain mikir pusing-pusing? Tapi kan bener begitu. juga, hidup cuma sekali harus dinikmati. Betul. Masalahnya adalah cara menikmatinya, itu kan yang harus kita Iya, pikir bareng-bareng. Nah, yang terakhir, fakta paling menarik adalah banyak anak-anak muda terjebak dengan banyak investasi maupun pinjaman-pinjaman yang tidak jelas. Ini yang menjadi hal yang bagi kami praktisi keuangan ataupun pemerhati keuangan sangat sedih ya, karena ya di dunia yang semakin maju ini ternyata kemajuan itu tidak digunakan maksimal oleh sebagian orang untuk menipu orang. Nah, sedihnya anak-anak muda kita sering terjebak di situ. Gitu Mas Vino. Oh, jadi faktanya ada banyak Mas ya. Salah satunya adalah bonus demografi di 2045 ya kalau nggak salah ya. Setelah itu ada beberapa produk-produk keuangan yang menjebak mungkin ya. Karena kebutuhan, karena gaya hidup akhirnya para pemuda-pemuda terjebak seperti itu. Menarik nih teman-teman. Jadi dari berdasarkan data yang disampaikan Pak Rizky, sebanyak hanya 48% yang mengetahui literasi keuangan. Betul. Nah, mungkin teman-teman di sini belum terlalu familiar nih, Mas Rizky. Apa sih literasi keuangan itu? Oke, kalau kita bicara literasi keuangan ini jadi serius sekali tapi ya. Oke, saya akan berusaha menyampaikan dengan hal yang paling sederhana gitu. Betul. Bahwa literasi keuangan itu berarti kita melek. Literasi itu melek, sehingga kita melek terhadap keuangan. Literasi keuangan berbicara bahwa kita bisa melakukan mana yang benar, mana yang salah. Iya. Itu literasi keuangan. Secara sederhana Secara seperti sederhana. itu ya. Kalau secara teori, teman-teman sebenarnya bisa googling ya. Itu mungkin penjelasannya lebih lengkap daripada saya. Tetapi literasi keuangan adalah bagaimana kita memahami tentang keuangan, baik dari yang paling sederhana, yaitu mencatat,
merapikan setiap pengeluaran pemasukan kita sampai yang mungkin paling advance. Ya. Ya kita buat laporan keuangan dan lain sebagainya. Itu literasi keuangan. Oh, jadi memang ada tingkatannya Pak Rizky ya. Betul. Dari memilah mungkin membedakan kebutuhan pribadi dan juga investasi. Iya. Itu mungkin literasi keuangan dasar mungkin ya skopnya seperti itu. Ya dasar lah, tapi tidak terlalu dasar sekali ya. Iya. Karena mungkin Mas Vino, teman-teman Sobat Yes, bahwa paling dasar dari literasi keuangan adalah kita bisa memisahkan keuangan kita dengan keuangan yang lain. Oh, contohnya mungkin bisnis mungkin ya. Ya, Jadi usaha dibedakan dengan keuangan pribadi. betul. Biar terrecord mungkin ya. Cash and flow-nya. Ya, kita bisa memisahkan mana yang menjadi uang kita, mana yang bukan uang kita. Iya. Itu yang paling dasar, yang paling harus dimiliki oleh teman-teman Sobat Yes. Iya, jadi harus bisa membedakan ya kalau secara keuangan, literasi keuangan dasar harus membedakan mana uang bisnis, mana uang pribadi. Betul. Apalagi buat Sobat Yes semuanya yang sedang berusaha mungkin ya Pak Rizky ya. Mas Rizky ya, kan banyak sekali ya sekarang bisnis-bisnis yang kolaps gitu ya. Itu alasannya biasanya karena tidak bisa membedakan mana uang pribadi. Betul. Saya mau cerita ini. Ya, kalau kita berbicara memisahkan keuangan ya, coba Sobat Yes, pasti di sini ada yang punya usaha menanam pisang atau jeruk atau melon dan lain sebagainya. Iya. Ketika keluarga dekatnya datang, yang disuguhkan pasti dong produknya. Atau ketika ada kunjungan tamu, pasti disuguhkan hasilnya. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah Sobat Yes, teman-teman semua yang melakukan ini bayar nggak? Dibeli nggak? Rata-rata tidak. Karena mereka pikir ya ini kan hasil kerjaan saya. Ya nggak apa-apa disuguhin, serahkan saja. Iya, benar. Pertanyaannya adalah itu tumbuh dari mana? Tidak bisa dari doa ataupun semangat ataupun ucapan belaka. Tumbuh kan nggak bisa. Iya, benar. Ada duit buat beli pupuk dan sebagainya. Nah itu harus dikembalikan. Yang kedua, saya juga pernah ada seorang pengusaha ikan, gurame gitu ya. Anaknya dilesin. Setiap pulang les, guru lesnya dibawain gurame goreng. Bedanya yang dia lakukan, dia belum pernah. Saya tanya, Bu, apakah pernah ikut literasi keuangan? Apa itu literasi keuangan? Gitu. Apa pernah ikut pelatihan? Enggak. Tapi dia menerapkan dengan cara apa? Dia membeli setiap ikan yang diberikan kepada gurunya itu. Oh, Dia jadi bayar pakai uang pribadi, Mas Yuno. oh, jadi meskipun memberi tapi dicatat ya. Itu. Gitu, Dan makanya ada buktinya hutang. dia mengeluarkan uangnya. Itu keren menurut saya. Iya, meskipun secara pribadi gitu ya. Iya. Jadi ngasih uang, ngasih orang, tapi yang hutang kita sendiri nih gitu. Yang dibayar. Nah itu literasi keuangan. Gitu ya. Jadi Sobat Yes, kadang kita terjebak dengan literasi keuangan terlalu berat. Iya. Padahal tidak. Di keseharian banyak literasi yang bisa kita dapatkan. Oh, Itulah yang harus kita paham. Gitu Mas Vino. ya. Mungkin Pak Rizky, Mas Rizky nih, untuk Sobat Yes semuanya gimana cara mengakses mungkin ya beberapa literasi keuangan yang tadi disampaikan Pak Rizky bisa dasar, bisa advance, tuh kita bisa belajar di mana sih? Oke. Yang pasti program Yes punya. Oh, punya. Mantap ya. nih. Kita punya apa nih Sobat program Yes. Yes? Kita punya yang paling dasar yaitu LMS. Apa itu Mas LMS? Learning Management System. Kita punya sistem belajar mandiri lewat online. Nah, benar sekali. Di situ kita bisa belajar Mm-mm. literasi keuangan dasar. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal kalau tertantang. Iya. Silahkan. Di LMS Yes Pusdiktan, di situ ada. Mm-mm. Yang kedua, Sobat Yes, kita punya community base. Mm-mm. Nah ini bentuk baru. Sebenarnya ini model lama tetapi kita hidupkan lagi bahwa literasi keuangan itu belajar dari pengalaman. Iya. Literasi keuangan belajar dari keseharian dan berkelompok. Mm-mm. Sehingga apa? Ketika mengalami kendala, mereka tidak stuck. Kebanyakan orang belajar literasi keuangan mandek itu karena bingung Mas Vino. Iya. Sambil contoh, ketika ada pemasukan dia harus mencatat, saya harus masuk kemana ya? Kalau sendiri yang ditanya kan kursi, meja dan punya rumah dia sendiri, nggak akan Iya. bisa jawab. Nah dengan berkelompok community base ini bareng-bareng. Iya, jadi nggak ada alasan untuk
tidak mendapatkan literasi keuangan ya. Nggak ada. Dan yang ketiga ada pelatihan literasi keuangan lanjut. Oh iya. Teman-teman yang sudah lulus literasi keuangan dasar, ayo bergabung. Benar. Di 4 wilayah provinsi ada semua pelatihannya. Iya. Itu yang dimiliki program Yes. Benar, betul. Di luar itu banyak Mas Wino. Contoh, kalau ini nggak apa-apa ya kita sebut karena memang ini yang ada dari pemerintah ya. Iya, Dari benar. Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan. Kita bekerja sama Mas Wino dengan Otoritas Jasa Keuangan. Materi literasi keuangan dengan brand Sikapi Uangmu itu ada dan kita bekerja sama. Jadi Sobat Yes nggak usah khawatir materi yang ada nggak melenceng karena apa? Kita ikut kepada suhunya. Iya, Kita OJK. ikut kepada OJK. Itu aman. Dan masih banyak yang lain. Seperti ini literasi keuangan. Betul. Nah gitu ya. Ayo Sobat Yes, nggak ada alasan nggak berliterasi kok sekarang. Iya. Jadi berbagai upaya yang bisa untuk menggali mengenai keuangan udah disebut literasi ya Pak Rizky ya. Apalagi kalau buat penerima manfaat program Yes atau para pemuda-pemuda yang ada di lokasi program Yes sangat diuntungkan Pak Rizky. Ya. Kan? Ada LMS, Learning Management System yang bisa untuk menggali informasi untuk literasi keuangan dasar, bahkan community base ya. Iya. Lewat fasilitator muda, mobilizer, kita bisa untuk menggali pengetahuan dan juga mungkin bahkan praktek ya Pak Rizky ya. Langsung praktik berkelompok bareng-bareng. Nah, itu lebih enak tuh. Jadi nggak ada alasan, oh aku nggak punya waktu gitu ya. Semisal kita baru kumpul-kumpul kelompok tani ya. Kita, oh Bapak Ibu fast mood, kita memilih fast mood ya biaran ya. Fast mood atau mobilizer, kita punya waktu nih, kita punya tempat. Kita bisa dilatih nggak, itu bisa juga. Betul. Atau bahkan ada pelatihan literasi keuangan lanjutan bahkan ya. Nah, kurang apa ya Pak Rizky ya? Program Yes ini udah provide, menyediakan berbagai akses agar meningkatkan kemampuan kita mengenai literasi keuangan. Dan jangan lupa program Yes di YouTube-nya, infografisnya di Instagram ada Mas. Bener, jadi nggak ada alasan lagi. Nggak ada. Di Instagram ada. Ada. Di YouTube saya lihat juga ada ya infografisnya. Ada, TikTok juga ada. Jadi kami ingin program Yes ini berperan untuk Indonesia. Iya, benar. Survei literasi keuangan cukup menurut saya, tapi masih harus ditingkatkan. Iya. Nah, kita pengen berperan di situ. Ayo Sobat Yes, kalau sudah belajar tularkan ke yang lain dong kan gitu. Iya, benar. Biar sama-sama bisnisnya maju ya. Yes. Jadi nggak hanya dinikmati sendiri, cuman teman-temannya juga menikmati. Oke. Kalau dari sudut pandang Mas Rizky nih, sekarang kan banyak sekali platform-platform ya. Salah satunya mungkin berbagai, ada yang pinjol. Pinjol pun juga ada yang resmi, certified by OJK mungkin ya, atau verified by OJK, atau yang hanya pinjol-pinjol tanda kutip gitu ya. Mungkin dari sisi Pak Rizky seperti apa ini Mas? Oke, ini pertanyaan yang menarik yang kita harus dewasa di dalam menyikapinya. Saya disclaimer dulu di sini ya, bukan berarti saya support ataupun menolak pinjol ya. Jadi pinjaman online atau financial technology online itu sebenarnya muncul karena kebutuhan dan perkembangan zaman. Benar. Dulu zaman kita gitu ya Mas Yuda ya, ketika saya pinjam ke bank itu harus offline, harus datang ketemu marketingnya. Mantri mungkin ya mantri kalau salah satu bank X gitu ya, atau account officer atau siapapun itu harus datang secara offline. Nah saat ini karena sudah 4.0, 5.0 maka muncul platform-platform online. Yang saya yakin semangatnya bukan untuk menjebak. Terutama financial teknologi pinjol yang memang memiliki license dari OJK. Yang diawasi oleh OJK. Benar. Namun terkadang kemudahan ini tidak dimaknai secara sempurna oleh kita. Nah, apa contohnya? Memang namanya pinjaman online, ya dia mencari pangsa pasar sehingga mungkin kalau kita pinjam ke bank screeningnya mungkin luar biasa ketat. Bukan berarti saya mengatakan pinjol tidak ketat ya. Tetapi mereka punya kriteria tersendiri sehingga mungkin kita yang tidak bisa approve di perbankan X, kita bisa approve. Nah, hal ini kadang disalahartikan begini. Oh, berarti gampang dong pinjam-pinjol. Sudah pinjem aja. Nah ini yang berakibat seakan-akan citra pinjol ini bahwa pinjol itu adalah orang-orang buruk yang pinjam ke sana. Iya. Nah sehingga kita yang punya semangat untuk membayar angsuran dengan baik itu jadi turun. Iya.
Nah, itu sehingga kalau kita berkata pinjol, Mas Vino, sebenarnya apapun platform pinjamannya, itu kita harus tertib dan cerdas dalam mengelola keuangannya. Iya, benar sekali. Itu yang paling penting. Karena konotasi pinjol itu sekarang udah negatif ya. Betul. Padahal pinjol yang license by OJK kan banyak ya. Bahkan sekarang toko-toko ijo orange kan udah banyak pay letternya ya, Pak Rizky ya. Itu kan salah satu contoh pinjol juga mungkin ya. Ya. Tapi yang secure asal tadi kita tertib. Dan kitanya yang mampu mengukur, Mas Vino. Nah, benar. Mereka transparan kok. Setahu saya suku bunga sekian transparan. Artinya kalau mereka mengatakan bahwa 5 juta pinjaman angsuran 1 juta. Ya. Ya kalau kita tidak mampu ya jangan paksakan. Masalahnya kan orang kadang menganggap kan pinjol, nggak akan tahu ketahuan. Ditagih juga susah. Nanti begitu ditagih debt collector bingung kan Baru begitu nyalain kan, tuh. baru nyalain gitu ya. Jadi ya itulah beberapa hal. Jadi apapun pinjamannya, apapun platform pinjamannya. Lembaga keuangan apapun, yang paling penting adalah kita mampu untuk mengukur diri kita. Iya, jadi kemampuannya ya. Iya. Seberapa. Dan yang terpenting mungkin baca term and conditionnya nih Mas ya. Ya. Syarat dan ketentuannya. Termasuk tadi kan mungkin beberapa platform sangat terbuka ya. Ya. Bunganya berapa, masa pembayaran seperti apa, tenor seperti apa. Tapi karena kitanya nih gak baca, yang penting dapat duit dulu lah. Ya. Nah itu mungkin. Betul. Itu salah satu bentuk literasi juga. Iya benar. Kita harus paham suku bunga, bagaimana penutupan dipercepat, bagaimana kalau terlambat bayar, apa resikonya. Dan itu muncul ketika tanda tangan akad kredit, Mas. Kadang nggak dibaca, Mas. Oh lah itu dia. Yang penting cair dulu lah ya. Iya itu. Nah itu harus salah satu jenis literasi keuangan ya. Ya. Jadi sebelum menandatangani surat-surat kita baca dulu. Ya. Itu yang paling Sebelum cair nih. Nanti takut-takut loh. Kan saya nggak pinjam gitu ya. betul. Karena berpikiran kalau pinjol itu lebih fleksibel Ya, gitu ya. itu yang paling penting, Mas. Benar. Lalu seperti apa nih harus dilakukan oleh para generasi Z nih Pak Rizky? Oke. Untuk menghadapi pinjol dan platform-platform yang sekarang banyak sekali kan. Oke. Yang pertama adalah jangan hutang, Mas Vino. Nah, kenapa saya awali dari ini? No. Iya. Bukan berarti kita nggak boleh hutang ya. Hutang itu asal tepat. Jadi begini, prinsip orang berhutang adalah dia mampu. Iya. Bukan orang berhutang karena tidak mampu. Benar. Nah ini garis bawah. Kenapa? Hutang itu ada angsurannya yang harus dikembalikan. Nah kita harus mengukur itu. Iya. Yang pertama, teman-teman milenial di sini adalah memastikan bahwa dia tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Karena hutang timbul dari rata-rata keinginan. Walaupun sebenarnya hutang harusnya kebutuhan. Iya, benar. Tetapi kadang-kadang terselip keinginan. Nah kalau keinginan yang terlalu besar, maka hutang itu jadi sia-sia. Ya, karena Sehingga, tidak sesuai. Karena tidak sesuai. Padahal hutang harusnya untuk kebutuhan. Karena kita bisa bayar. Contoh, Mas Vino pengen beli TV nih. Iya. Hari ini belum ada duit. Karena gajian baru bulan depan. Iya. Maka sekarang Mas Vino pakai paylater X. Iya. Beli. Tapi Mas Vino tahu bahwa tanggal 1 bulan depan sudah ada duit yang masuk. Iya. Sehingga apa? Terbayar semua. Benar. Aman. Kan begitu. Mas Vino pengen punya usaha nih. Butuh pupuk dan sebagainya. Iya. Karena kita punya uang. Tahu panen. Dan kita bayar. Nah itu beberapa hal. Satu, memastikan keinginan kita tidak lebih besar daripada kebutuhan. Kalau tadi kan strategi yang pertama tadi apa Pak Rizky? Jangan berhutang kalau tidak butuh. Nah itu keynote pertama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Vino ingat nggak? Mas Vino milenial masih muda ya. Gitu. Iya. Saya juga masih muda sih, mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, zaman dulu saya diajarkan oleh orang tua saya bagaimana memilah-milah keuangan. Dan ternyata saat ini saya rasakan itu penting. Melalui amplop, Mas Vino. Oh. Kalau zaman dulu itu kita dapat uang 1 juta gitu ya. Iya. Kita slot amplop A untuk bayar listrik. Amplop B untuk bayar makan dan sebagainya. Jadi kita strict di amplop itu. Iya. Tidak boleh ngambil dari amplop lain. Nah itu dulu ketika saya nggak ngerti saya cemooh. Dalam hati, ngapain sih Kurang saya, kerjaan kurang gitu ya. kerjaan gitu kan. Naruh di amplop, jadi setiap bulan tuh amplopnya banyak gitu kan. Bukan karena duitnya yang banyak, posnya yang banyak kan gitu kan. Nah ini yang perlu kita cermati bahwa ternyata melakukan parting, melakukan pembagian dari uang yang kita miliki itu sangat penting sehingga kita disiplin.
Iya, benar. Strategi kedua adalah yuk bagi-bagi duit sesuai dengan posnya dan jangan diganggu. Karena godaan muncul dari situ. Misal hujan nih, ting 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 lewat bakso gitu kan. Kita beli pakai kris. Ya, nggak kerasa. Nanti ya kita beli telur gulung pakai kris. Nanti ke Alpha X, Indo X gitu ya. Kita pakai lagi gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Iya, benar. Disiplin kunci kedua. Satu, jangan berhutang. Yang kedua disiplin. Nah, caranya itu. Jadi membedakan tadi ya pakai amplop. Iya. Termasuk mungkin sekarang lebih modern gitu ya. Tapi saya rasa cara itu juga penting juga bisa dilakukan. Sekarang ada tabungan rencana, Pak. Nah, ada tabungan rencana. Jadi nggak usah pakai amplop ya. Ya, atau ada beberapa lembaga keuangan yang sudah menyediakan punya banyak rekening di satu mobile banking. Iya, benar. Nah, itu bisa dibagi-bagi. Cuman kelemahan mobile banking adalah perlu kedisiplinan yang kuat, Mas Vin. Iya, benar. 11-11, 12-12, 11-22 itu belanja terus. Cobaan. Nah, saya sering bercanda begini kalau sama teman-teman pelatihan begini. Iya. Kita harus nabung. Kan? Sepakat ya? Pertanyaan saya, nabung yang efektif itu seperti apa? Nabung yang efektif adalah nabung yang duitnya nggak bisa kita ambil. Ya, itu dia yang penting tuh. Caranya kita cari perbankan yang jauh dari rumah 20-30 kilo tanpa ATM, tanpa M-Banking, kita cuma bisa transfer. Sampai sebegitunya agar kita mendisiplinkan diri. Iya, biar nggak ada cobaan untuk narik uang ya. Iya, kalau di depan ada ATM, di depan ada kartu gesek dan sebagainya, itu bukan nabung. Nitip, Mas. Nah, itu yang Nanti muter lagi duitnya gitu ya. Itu strategi. Dan yang strategi yang keempat, ketika kita sudah mampu itu, yuk belajar berinvestasi. Iya. Ini tidak gampang memang. Perlu keberanian. Tapi mulailah dari pelan-pelan. Anak-anak muda ini rentan dengan godaan yang sifatnya konsumtif. Benar sekali. Nah, coba bayangkan. Misal kita sehari kita makan keluar 10.000, 20.000 gitu ya. Sebulan kita bisa dapat kurang lebih 900.000, 1 juta. Iya. Coba kita investasikan, Mas Vino. Apapun bentuknya. Saya nggak mau nyebut merek. Entah investasi reksadana, entah investasi saham, entah investasi deposito, entah investasi dalam bentuk diversifikasi usaha yang lain dan sebagainya. Kita investasikan. Daripada kita investasi untuk makan untuk yang perlu. tidak perlu. Loh, makan perlu. Makan perlu. Tapi makan yang tidak perlu. Hanya Ya, karena itu keinginan. dia. Nah, Ada itu penting. batasnya. Ya. Zaman saya ketika kita beli sesuatu, zaman dulu belum ada kopi, Mas Vino. Oh, belum ada ya? Ada Buat tapi sendiri. iya buat sendiri. Belum ada warung kopi dan sebagainya. Sekarang kan dikit-dikit kafe yuk kopi, dikit-dikit ke warkop yuk, dikit-dikit ngopi yuk, gitu kan. Sadar atau tidak? Tidak kurang dari 50.000 pasti keluar, Mas Vino. Iya, benar. Coba dihitung. Ini jadi hitung-hitungan banget ya. Iya. Orang keuangan hitung-hitungan Sobat Yes pasti ya. 50.000 dikalikan 31,5 juta. Nah, nggak kerasa kan? Iya. Itu. Jadi satu adalah jangan berhutang. Berhutang pada saat yang tepat, pada kemampuan yang tepat. Benar. Yang kedua adalah pastikan bahwa kita disiplin diri kita. Itu paling penting. Dan yang ketiga adalah belajar berinvestasi. Itu luar biasa. Itu Mas Vino. Iya, ini ya sangat ngasih insight sekali nih bagi para generasi muda untuk apalagi Gen Z ini kan diprediksi oleh Kemenq itu tidak bisa membeli rumah gitu katanya kan. Tidak bisa berinvestasi ya mungkin karena konsumtif itu ya Pak Rizky. Iya, makanya ayo sebaliknya balikkan itu kan just prediksi gitu kan ya. Iya, itu warning itu kalau bagi kami ya, ya. Jadi ayo balikan itu bahwa Gen Z, gen selanjutnya milenial itu mampu loh. Karena sekarang kemudahan banyak Mas Vino. Iya. Kalau dulu beli rumah KPR susah. Iya. DP 30%. Sekarang ada DP 0. Nah, benar. Kan gitu. Artinya yang penting bagaimana kita mampu menyisihkan sebagian uang untuk melakukan pembayaran. Betul. Ayo nabung. Gitu, Sobat Yes ya. Jadi nggak ada alasan ya. Sekecil apapun lah, mungkin tadi pakai amplop. Ya. Kalau lebih advance pakai tabungan rencana, Ya. advance lagi pakai deposito. Banyak sekali caranya. Banyak ya. cara. Tinggal Jadi, niat dan maunya saja. Nah, itu yang sulit. Kadang godaan sekarang udah nggak ada no cash only apa namanya? Only payment digital gitu ya. Itu menjadi cobaan juga nih Pak Rizky. Kemudahan zaman jangan dijadikan alasan untuk kita takut tertinggal gitu. Iya, benar. Itu yang paling. Jadi yang penting disiplin diri sendiri. Ya.
Tadi tipsnya jangan berhutang, disiplin. Yang terakhir kalau sudah mulai punya tabungan, jangan lupa berinvestasi sekecil apapun. Iya. Kita punya rumus 40 30 20 10. Apa itu? 40 untuk kehidupan, Ah, 30 untuk kita melakukan pembayaran hutang-hutang 30%, iya. 20% kita untuk bersedekah pada orang-orang yang Sesama lah ya. 10% untuk menabung. Itu udah komplit 100% ya. 40, 30, 20, 10. Bener juga sih ya. Harus kita coba nih Sobat Yes. Jadi 40%-nya untuk kebutuhan. Jangan 70 nih kebutuhan gitu kan ya. Jadi 40% lah maksimal. Ada teman saya yang dibalik 30% ya terserah kamu. Tapi 40% jangan untuk hutang juga kan itu ya. 30 dibalik 40 hutang ya jangan. Bayar hutang. Jadi nanti hidupnya malah ini ya. Dan satu kunci terakhir ini belum pernah saya sampaikan dimanapun. Hanya untuk Sobat Yes ini eksklusif gitu ya. Bahwa coba kita balik. Kita kalau nabung itu kadang-kadang susah karena apa? Nabung itu sisa duit. Bener juga, iya bener. Sisa duit. Lah masalahnya nggak ada sisanya mas. Apa yang ditabung? Apa yang ditabung? Sehingga nggak akan pernah ada nabung. Nah sekarang dibalik. Ketika kita mendapatkan pendapatan, gaji ataupun hasil usaha, kita sisihkan nabung dulu. Yang paling prioritas ya. Nabung dulu. Minimal 10%. 10%, 20% misalnya 8 juta. Oke, 800.000 1 juta itu tabung dulu. Sisanya baru diputer. Iya. Itu yang paling baik. Jadi nggak kebalik. Tidak ada pernah sisa, percaya ke saya gitu kan. Sisa itu nggak akan ada. Iya benar. Karena apa-apa pasti lihat uang nganggur sedikit. Nah, jadi kalau kita mau menabung, teman-teman, sisihkan dulu, sediakan anggaran, tabung dulu, baru sisanya digunakan. Itu yang paling baik. Gitu Mas Win. Iya, oke. Sudah sangat lengkap ya Pak Rizky ya. Kita bahas dari definisi finansial literasi sampai tip and tricksnya nih. Jadi buat para generasi muda, Gen Z, agar bisa saving, agar bisa untuk lifetime selanjutnya biar bisa berkelanjutan ya. Mungkin Pak Rizky boleh disampaikan nih satu quotes ya. Selain 3 poin tadi mungkin ada quotes yang sangat menarik nih bagi para generasi muda agar tergerak nih, jangan konsumtif, ayo final literasi. Apalagi buat program-program Yes ini ya, penerima manfaat ini kan apa sih, mereka udah bermudah banget ya. Dari mulai LMS sampai dengan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Silakan Pak Rizky. Oke, terima kasih Mas Vino. Saya teringat satu pepatah begini. Mencari uang itu seperti menggali lubang dengan jarum. Tetapi menghabiskan uang itu seperti menuangkan air yang meresap ke pasir. Luar biasa. Artinya apa? Sobat Yes. Ketika kita memiliki uang, tata dengan baik. Atur dengan baik. Karena masa depan tidak berhenti saat ini. Masa depan akan terus ada. Kalau ingin tetap tersenyum, kalau tetap ingin menggapai cita-cita, yuk manfaatkan uang dengan sebaik-baiknya. Begitu Mas. Luar biasa ya. Kita sulit-sulit cari uang, ya harus diinvestasikan, diputarkan seperti itulah untuk kehidupan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Rizky, Sobat Yes semuanya. Ada beberapa poin, 3 poin yang saya dapat ya bagi Sobat Yes semuanya. Yang pertama adalah disiplin akan keuangan. Yang kedua dari Pak Rizky? Yang kedua adalah jangan berhutang. Jangan berhutang kalau tidak perlu. Benar. Yang ketiga adalah mulai berinvestasi ya. Jadi sangat insight sekali nih bagi Sobat Yes semuanya. Apalagi kalau yang punya usaha, itu kan ada pergerakan uang muter ya. Jadi jangan lupa diinvestasikan, disiplin. Kalau dirasa belum mampu, tadi kan hutang itu bukan karena keinginan tapi kebutuhan. Yang penting adalah pastikan itu untuk memperluas bisnis. Betul. Atau untuk hal-hal lain yang nantinya bisa kembali ke diri kita sendiri. Betul. Oke. Dan kalau teman-teman Sobat Yes kebingungan atau masih ragu atau pengen bimbingan, silakan datang ke BDSP terdekat. Bener, apa tuh BDSP Pak Rizky? Business Development Service Provider, baik BPP maupun P4S yang terdekat di wilayah teman-teman. Di sanalah layanan keuangan akan ada. Rame-rame datang ke BDSP. Iya, benar sekali. Jadi sangat lengkap nih difasilitasi para Sobat Yes semuanya berada. Ada fasilitas BDSP, ada Fastmood, ada Mobilizer. Kurang apa? Ada LMS juga nih bahkan. Jadi nggak ada alasan lagi buat Sobat Yes semuanya untuk tidak bisa literasi keuangan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas waktunya untuk berpodcast nih mengenai literasi keuangan di program Yes. Oke, baik Sobat Yes, sampai ketemu di lain waktu.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.